Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wasil, dosen program studi Matematika Universitas An-Nawawi, Sumeneb. Saya di sini mengampu mata kuliah, salah satunya mengampu mata kuliah struktur aljabar, baik itu aljabar SA1 atau struktur aljabar 1 dan struktur aljabar 2. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib prodi dengan alokasi waktu yaitu 3 kali 50 menit. Mata kuliah ini bobotnya 3 SKS. Kemampuan yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah struktur aljabar 2 secara garis besar dibedakan menjadi 3. Yang pertama afektif, yang kedua psikomotorik, yang ketiga kemampuan kognitif. Di mana ketiga kemampuan ini dikemas dalam 2 capaian pembelajaran. Yang pertama CPMK, kemudian yang kedua CPN. Untuk yang CPL atau capaian pembelajaran lulusan, yang pertama untuk CPN 1 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL yang kedua menguasai konsep teoritis matematika meliputi logika matematika, matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri, serta teori peluang dan statistika. CPL 3 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdasarkan iman dan takwa, serta memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. CPL yang keempat mampu melakukan eksplorasi penalaran logis, generalisasi abstraksi, dan pembuktian formal dalam merumuskan dan memodelkan masalah dengan variabel dan asumsi yang spesifik melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan perangkat lunak matematis. Kemudian untuk CPMK, di sini untuk yang CPMK 1, mahasiswa mampu memahami ring atau gelanggang dan sifat-sifatnya. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis ring atau gelanggang dan juga sifat-sifatnya. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu memahami pembagi nol. Kemudian CPMK yang keempat, mahasiswa mampu memahami field atau lapangan atau medan. Untuk CPMK yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis field atau medan atau lapangan. CPMK yang keenam, mahasiswa mampu memahami isomorfisme dan homomorfisme ring. Yang CPMK yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami analing atau subring. CPMK yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami ideal dan ring faktor. Adapun materi SA2 di sini atau struktur aljabar 2, yang pertama itu ring atau gelanggang. Kemudian untuk yang kedua pembagi nol. Materi yang ketiga medan atau lapangan atau field. Materi yang keempat isomorfisme dan homomorfisme ring. Materi yang kelima subring atau subgelanggang. Kemudian materi yang keenam ideal dan ring faktor. Adapun sistem pembelajaran yang saya gunakan di sini adalah pembelajaran tatap muka di kelas. Kemudian untuk penilaian, metode penilaian yang saya gunakan 50% berasal dari UAS,
30% berasal dari UTS, dan 20% sisanya berasal dari penugasan dan juga keaktifan siswa di dalam kelas. Misalkan aktif dalam bertanya, aktif dalam menanggapi pertanyaan, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya tentang indikator penilaian, khususnya pada pertemuan di minggu pertama dan minggu kedua, yaitu untuk indikatornya ketepatan dalam menjelaskan konsep-konsep ring dan sifat-sifatnya dengan teknik penilaian berupa aktivitas partisipatif mahasiswa, misalkan kemampuan dalam menanggapi pertanyaan, kemudian kemampuan dalam menjawab soal-soal atau pertanyaan, mengajukan pertanyaan, memberi sanggahan, dan lain sebagainya. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran ini yaitu dengan pendekatan konvensional melalui ceramah interaktif yang disertai dengan proses tanya jawab atau interaksi dua arah untuk mendorong partisipasi aktif, melatih berpikir kritis, dan membangun keberanian mahasiswa dalam menyampaikan hasil kerja atau idenya. Yang terakhir sebagai catatan penting bahwa untuk materi struktur aljabar 2 yang akan saya jelaskan dalam PDD UKHBT, bidang pengajaran adalah tentang ring atau gelanggang. Kemudian video ini saya ambil untuk kepentingan pengajuan Sertos tahun 2026 pada bidang PJD UKHBT, bidang pengajaran yang dilaksanakan pada tahun ini juga. Yang dilaksanakan pada tahun ini yaitu tahun 2026. Baiklah, untuk lebih jelasnya tentang paparan materi atau penjelasan materi tentang ring yang saya akan sampaikan kepada mahasiswa terkait kepentingan PDD UKHBT, itu bisa disimak setelah video ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, dibuka dengan pembacaan doa ya. Dipimpin ketua kelas. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Amin. Baiklah, pertemuan kita kali ini akan membahas tentang ring atau gelanggang, di mana ring di sini adalah struktur aljabar ya, yang terdiri dari himpunan yang tak kosong dengan menggunakan dua operasi biner, yaitu perkalian dan penjumlahan. Kemudian di sini untuk definisinya ya, untuk yang definisi pertama ya, suatu himpunan tak kosong atau R, jadi R-nya itu syaratnya harus bukan himpunan kosong, itu syaratnya akan disebut ring asosiatif jika di R ada dua operasi, yaitu operasi penjumlahan dan perkalian ya. Terus demikian, sehingga untuk setiap A, B, C di R berlaku yang pertama sifat tertutup ya, sifat tertutup ya. Jadi untuk yang tertutup, setiap A, B di R, maka A plus B ada di R. Jadi penjumlahannya juga bersifat tertutup ya. Kemudian yang kedua bersifat komutatif ya. Itu untuk setiap A, B di R, maka berlaku A plus B itu sama dengan B plus A. Jadi penjumlahannya itu sama ya. Kemudian yang ketiga bersifat
asosiatif itu terhadap operasi perkalian. Jadi A plus B dalam kurung plus C itu sama dengan A plus dalam kurung A plus B plus C. Untuk setiap A, B masih di kemudian ada elemen identitas ya. Elemen identitas itu kalau di penjumlahan nol ya, nol. Jadi kalau dijumlahkan misalkan yang diambil A itu A plus 0 sama dengan A untuk setiap A di R. Kemudian yang kelima mempunyai inverse ya terhadap perkalian, yaitu ada min A ya. Kalau dijumlahkan nanti A plus min A akan menghasilkan paham ya? Kemudian bersifat tertutup itu pada operasi perkalian. Kalau dikalikan A kali B berada di R ya, jadi berada di R, maka bersifat tertutup. Yang ketujuh bersifat asosiatif, jadi asosiatif terhadap perkalian, operasi perkalian. Itu A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Untuk setiap ABC yang berada di R. Yang ke-8 atau yang terakhir bersifat distributif. Yang pertama distributif kiri, yang kedua distributif kanan. Untuk yang distributif kiri A plus A dikalikan hapus dulu ya, A dikalikan B plus C itu sama dengan berapa? B sama C berapa? B plus C A kali B tambah plus A kali C. Untuk yang distributif apa nih kan? Ini yang kiri ya, distributif kiri. Untuk yang kanan A plus B kali C itu sama dengan A kali C plus B plus C kali C. Paham ya terhadap sifat distributif? Untuk setiap anggota A, B, C di R. Kemudian definisi kedua, pandang R adalah himpunan yang kosong. Jadi syaratnya tetap himpunan yang kosong. Pada R berlaku operasi penjumlahan dan juga perkalian. Yang pertama itu R plus ya, maksudnya di operasi penjumlahan itu grup abelian itu berlaku sifat apa yang kemarin, sifat komutatif ya. Yang pertama itu bersifat tertutup. Itu untuk setiap AB di R maka A plus B ada di R, itu tertutup. Yang kedua bersifat asosiatif. Untuk setiap ABC di R maka berlaku A plus B dalam kurung plus C itu sama dengan A plus dalam kurung B plus C. Kemudian yang ketiga atau yang C memiliki identitas, itu ada R, ada I di dalam R, sedemikian sehingga berlaku A plus I itu sama dengan A untuk setiap A di R. Kemudian yang D memiliki inverse, yaitu untuk setiap A di R maka A plus A inverse sama dengan I. Kemudian yang E bersifat komutatif, itu untuk setiap AB di R akan berlaku A plus B itu sama dengan A. Kemudian yang kedua terhadap
operasi R terhadap operasi pengalihan, yaitu simetruk dengan sifat-sifat yang pertama tertutup dan asosiatif. Yang tertutup misalkan yang diambil anggota A dan B. A dan B itu ada di R, maka perkaliannya juga berada di R. Kemudian yang B bersifat asosiatif, yaitu A dikalikan 60 B plus C itu sama dengan 60 A kali B plus bukan plus apa, dikalikan C itu ya kan operasi perkalian. Kemudian yang ketiga bersifat distributif kiri dan kanan, sama hanya kayak ini tadi ya. Yang ini distributif kiri, yang satunya distributif kanan. Ini untuk yang definisi ya. Kemudian untuk yang selanjutnya ya, ada contoh ya, misalkan di sini jika pada ring atau gelanggang berlaku hukum komutatif itu kan minimal ada dua unsur ya, A dan B, maka disebut ring komutatif terhadap operasi penjumlahan dan pembagian. Ya, jika pada ring ada elemen kesatuan, maka disebut ring berelemen kesatuan. Contohnya di sini G adalah himpunan bilangan genap. Bilangan genap berapa? Yang kalian ketahui itu berapa? Bilangan yang bisa dibagi dua. Bilangan yang habis dibagi dua. Berapa saja? 2, 4, 6, 4 ya, 0, 8 dan seterusnya ya. Jadi ada yang negatif, ada yang positif dan juga. Pertanyaannya di sini ya, periksa apakah termasuk yang pertama ring ya. Syaratnya kan sudah ada tadi, apa syaratnya tadi? Untuk yang pertama terhadap R terhadap penjumlahan ya. Yang kedua terhadap perkalian, yang ketiga bersifat distributif. Yang B ya, apakah termasuk ring komutatif? Ring komutatif berarti di sini harus berlaku sifat komutatif baik terhadap penjumlahan maupun perkalian. Kemudian yang C, apakah termasuk ring berelemen satuan? Apa yang kalian ketahui tentang ring berelemen satuan? Yang jika dikalikan menghasilkan apa? Dirinya sendiri ya kan, misalkan kalau di matrik ya kan, misalkan 10 01 dikalikan berapa? A0 ya kan, A0 0 A ya kan? Itu menghasilkan A0 0 A. Jadi yang dimaksud elemen kesatuan itu salah satunya. Coba yang bisa ya, yang bisa di depan ya, atau langsung saya bahas ya. Di sini anggotanya G itu media A4, E2, 024 dan seterusnya ya. Termasuk apa? Termasuk ring ya. Alasannya karena tertutup ya, bersifat tertutup ya. Serta di sini yang diambil adalah P4 dan P4 ya. Kalau dijumlahkan nanti hasilnya 0 berada di MG ya. Kemudian yang kedua bersifat komutatif berapa misalkan kalian ambil 2 dan 4 berapa kalau dijumlahkan? 6. Apakah 6 anggota dari G? Bukan. Anggota ya. Jadi anggota di G ya. Seterusnya
bersifat apa? Asosiatif kan? Asosiatif. Jadi misalkan yang diambil min 4, kemudian min 2 dan 6. Coba dijumlahkan. Min 4 plus min 2 plus 6. 0 ya kan ya? Kalau yang di sebelah kanan tetap 0. Jadi min 4 plus min 2 plus 6 hasilnya juga 0. Kalau luas kiri sama dengan luas kanan maka bersifat asosiatif. Ya. Yang keempat terdapat elemen identitas 1 berapa? A plus I sama dengan A. Ya. A plus I sama dengan A. Berarti I nya berapa? 0. I nya sama dengan 0. Yang I nya sama dengan 0. Kemudian ada inverse. Apa inverse nih? Ada yang tahu tentang inverse? Kebalikan. Jadi misalkan 2 maka inverse-nya min 2. Seterusnya. Ya ada inverse ya. Misalkan di sini A plus A inverse itu sama dengan I, I-nya tadi 0. Maka 0 langsung dimasukkan ya. Jadi 0 dimasukkan, maka hasilnya A inverse itu sama dengan I min 6. 0-nya langsung dimasukkan ke I. 0 min A. Hasilnya min A. Yang kedua, G terhadap operasi perkalian bersifat sinkron. Yang pertama tertutup ya. Berarti kalau diambil 2 elemen berapa? Misalkan ngambil min 6 dan 6, kalau dikalikan 36. Apakah termasuk elemen dari G? Termasuk ya, kalau termasuk elemen berarti bersifat tertutup. Yang kedua bersifat asosiatif kan. Misalkan ngambil min 2 4 dan berapa? Min 2 4 6. Kalau dikalikan min 2 kali 4 min 2 kali 8 min 8 kali 6 45 min 48. Ya min 48 termasuk di apa? Anggota G ya? Masuk anggota dari G. Kemudian selanjutnya ini bersifat distributif ya, yaitu distributif kanan dan kiri. Misalkan coba yang misalnya, misalkan ngambil berapa dan berapa, 3 elemen ya, ABC ya, 4 Pak, berapa? Ambil 4 nggak bisa ya, ambil 4 ya, oh ya, ambil angka 4, oh angka dia 4 dan berapa? 2 min 2 ya, 4 min 2 terus 6. Coba yang bisa depan ya. Yang distributif kiri toh ya, yang kiri kanan kiri toh yang kiri, nanti yang kanan siapa ya, yang bisa ya, ini Muhammad ya. Ambil berapa? 2 ambil 2 min 4 min 4 6 2 min 4 ya bisa. Nanti cari yang distributif kanan. 2 min 4 sama 6 ya, 2 min 4 benar. Coba kalau dikalikan dikalikan satu-satu ya, itu ya 2. jadi plus 6 dulu min 4 plus 6 berapa hasilnya? Ini Iya. jadi 2
Jadi dua ya, dua. Dan mau didistribusikan. Enggak dulu. Kalau nanti hasilnya sama dengan yang di bawahnya nanti min 4, min 2 dikalikan Min 4 plus 2 dikalikan 6. Oh, Kalau sama berarti bersifat distributif ya. 3 kan min 4 tambah 6. Oh iya ya, 2 dikalikan 2 sama dengan Di sini 2 dikalikan min 4. bukan. Yang satunya berapa? 2 dikalikan. Buat lain berarti. Ya, 2 dikalikan min 4 plus 2 dikalikan min 4 plus yang satunya itu di dalam kurung ya, karena ada minyak ya. oh iya. Ya. Plus 2 dikalikan 6. ya Min 8 min 8 plus 12 ya. 8 plus 12. Sama. Ya sama, berarti bersifat distributif. Kemudian fase yang kedua, misalkan di sini bentuknya adalah bentuk apa ya? Matriks berorbol dua. Ya, orbol dua ya. Pertanyaannya, apakah A dengan penjumlahan dan perkalian matrik itu termasuk? Yang A, apakah termasuk ring? Kemudian yang B, apakah termasuk ring komutatif? Dan yang terakhir, apakah termasuk ring berelemen satuan? Yang bisa atau saya panggil di absen. Coba saya panggil di absen. Alfi. Yang ring ya, yang ring. Yang lain juga sambil dikerjakan ya, yang B dan yang C. Ya. Kalau yang ring komutatif itu syaratnya apa? Syaratnya harus berlaku sifat komutatif terhadap perkalian dan jumlahan. Kalau yang berelemen satuan harus terdapat suatu elemen apa ini? Elemen H yang jika dikalikan akan menghasilkan dirinya sendiri. Contoh yang tadi, kalau matrik apa itu? Matrik 2 kali 2, kalau A0 di 0 maka berapa itu identitasnya atau elemen satuannya? Kalau A0 bin 0 ya, maka identitasnya 0 ya. Baiklah, karena waktunya sudah sampai ya. Jadi sebelum saya diakhiri dulu dengan pembacaan doa bersama nih. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Bismillahirrahmanirrahim.